Halo kawan Catra, jumpa kembali dengan Akila di Bintar, Bincang Pintar. Kali ini aku mau IG live dengan temanku melanjutkan kelas belajar online yang sudah diadakan tanggal 3 September. Nah, apa aja yang aku bahas? Tetap stay tune di Jurnal Catra. Ntar kita tunggu Endah ya. Jadi, Halo, udah kelihatan belum? di sana udah siang ya? Udah jam 11. Tapi ini kok kameranya nggak kelihatan ya? Maksudnya Fotonya nggak kelihatan. Di sana suaraku jelas nggak? Halo, jelas. Nggak, biasanya tuh kelihatan dua layar. Kok tumben nggak kelihatan? Loh, aku kelihatan dua layar loh. Oh ya? Iya, aku kelihatan dua layar. Di tempatku enggak. Nggak kelihatan dua layar. Enggak. Why? I don't know. Terus gimana? Nggak apa-apa sih. Ngaruh nggak sih? Atau kamu mau live dulu nanti masuk lagi? Sekarang kameranya Enggak. kamu ngadep ke orang lain loh ini. Oh ya? Endah. Iya, bawa aja. Ntar aku... Si Wibowo bilang dua layar, aku juga dua layar. Oke, Endah kayaknya keluar deh teman-teman. Dua layar ya aku bawa ya. Halo Teja yang ada di Bali gimana? Teman-teman thank you ya pagi ini atau siang ini kalau Wita teman-teman join lagi stay tune di IG live-nya Go Cengcen, IG live-nya Seni dan IG live-nya Endah. Jadi pagi ini atau siang ini kami akan meripit gitu ya, mengulangi dan berdiskusi mengenai hal-hal yang sempat kami diskusikan kemarin hari Kamis tanggal 3. Halo Jenny, halo Tian. Nih si Endah masuk lagi, coba ya. Jadi tanggal 3 kemarin, Zentek sudah kolaborasi sama Datra nih. Kita diskusi mengenai serba-serbi pajak. Endah, kamu sekarang udah masuk. Udah kan? Tapi aku di tempatku nggak satu layar aja, nggak kelihatan kamu. Kok jadi gantian ya? Enggak, yang di sini tetap jadinya cuma satu layar juga loh, tetap. Kenapa ya? Tadi aku dua sih. Mungkin Bentar. sinyalnya kali ya. Mungkin sinyalnya yang aku ganti dulu ya. Apa? Acting juga sih. Oke, si Endah. Aku nggak? Si Endah enable to join. Vivi, Angel, Alda, bisa dengar aku nggak ya, teman-teman? Ini Endah. Nah, halo. Halo. Udah jelas. Udah jelas. Lanjut aja deh, nggak apa-apa. Oke. Yuk, lanjut yuk. Yuk. Jadi tadi aku baru menyapa teman-teman. Enda, silakan Enda kalau mau menyapa juga sambil aku tadi menyampaikan kalau hari ini kita IG Live, kita bahas lagi serba-serbi pajak tanggal 3 kemarin yang kita kolaborasi itu Enda. Iya. Enda kalau mau menyapa silakan. Siapa ya? Aku belum lihat nama yang sudah join siapa aja nih. Lumayan nih ya, udah ada 13 yang join. Iya. Nanti ada Listen udah join. Wah. Halo Kobowo, halo Pak Lisan. Ya, Berarti dapat voucher beneran, C. kasih. Bosnya udah datang soalnya. Iya.
Aku lagi di kantor Sabtu. Wah, rajin. Emang Sabtu masuk? Sabtu aku tetap masuk koordinasi ya. Oke, Jadi malah oke. koordinasinya di hari Sabtu karena kalau Senin sampai Jumat kemana-mana. Ngurusi kerjaan ya. Itu Yes. kayaknya Ko Yulianto udah masuk itu, yang IG-nya sistem akuntansi itu. Kelihatan nggak, Enda? Kelihatan. Iya, Si kemarin Jenny, Koyo. selamat pagi Bu Enda. Pagi Iya. Jenny. Mm-mm. Semangat fighting. Iya. WR Bali aku gimana, Enda? Jenny. Iya, aku kan Gimana? Sabtu libur. Sabtu kantorku Oh, libur. oke. Gimana Bali? Udah rame nggak? Bali masih dibilang rame ya rame, dibilang sepi ya masih sepi. Kuta yang masih sepi ya. Tapi kalau Hmm. di daerah Canggu, di daerah Seminyak yang ke arah Canggu gitu udah banyak bule-bule yang keluar-keluar. Yang kafe kecil-kecil gitu Oh, tuh banyak. katanya airportnya masih sepi ya, Enda ya? Aku tuh udah lama loh nggak ke airport. Sejak Maret Jadi nggak ini. mampir ke situ ya? Oh ini Ko Wibowo. Halo sis. Iya. Halo Ko. Tuh si Oh, Ko yang di Yulianto sistem bilangnya informasi begitu. bilang hanya di Gocencen yang Enda Mirasanti belum kelihatan. Kenapa ya? Jadi nggak Nah, masuk ke live itu ya? aku juga kurang tahu sih. Aku juga Ya semi-semi biasanya gaptek kan sebetulnya. gituin. Oh, oke. Entar, ini mau nggak tahu ya. Gak apa-apa lah, nanti kan hostnya di tempatnya ini ya. Tempatku di Gocencen. Iya. Nggak Kenapa? apa-apa ya. Oke. Yuk Enda, kita Oh, gitu. ngobrol-ngobrol nih Enda. Ceritanya Yuk, yuk, yuk. kolaborasinya kita gimana ini? Yo, kemarin tuh lumayan ya, Ce ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan buat kita berdua Iya, loh. ternyata pertanyaannya sudah lebih dari 30 loh ternyata. Oh, luar biasa antusiasme dari peserta. Iya, thank you Fanny, thank you Alda. Mungkin kita pembukaannya kita cerita dulu Enda, sebelum tanggal Yuk. 3 ini kita bisa kolaborasi seperti gimana? Kolaborasi konsultan pajak nih yang sama-sama cewek gitu ya, kata Pak Miko kemarin moderatornya gitu. Terbesit ide Kalau kita aku bondo nekat, C. gitu ya. Tapi top, top, top. Thank Jadi you. iya, jadi kita ini sama-sama pengurus, udah kenal di IPI Surabaya, cabang Surabaya, kemudian tiba-tiba muncul ide gitu ya, Enda ya. Yuk kolaborasi yuk, Iya. membahas topik hotel, di mana Endah kan kantornya memang di Bali. Kalau aku sendiri kan memang sering ke Bali juga karena ada klien juga di Bali. Sebelum pandemi, aku hampir tiap bulan ke Bali. Sejak pandemi udah Wah. stop, nggak ke sana sama sekali. Berarti dari Maret ya udah nggak pergi-pergi ya sama. Iya, terakhir Februari ke sana. Tapi ternyata kemarin tanggal 3 yang kita adakan itu antusiasmenya banyak juga ya. Jadi teman-teman juga banyak tanya gitu ya. Walaupun Benar. pariwisata dan hotel agak sepi, mungkin banyak juga yang tutup kan klien-klien kita ya Endah Iya, ya. benar. Jadi ya meskipun mereka itu tutup, klien-klien kita yang notabene banyak wajib pajak hotel, meskipun nggak ada tamu, zero okupansi, tetap ya kewajiban pajak itu perlu dilakukan. Karena apa? Karena kalau sudah punya NPWP kan berarti sudah punya kewajiban untuk eh, lapor ya, kayak gitu. Ya, kewajiban perpajakan berjalan ya, apalagi sistem perpajakan di Indonesia kan self assessment ya Endah ya. Benar, Data benar. sendiri, kemudian buat laporan sendiri, bayar, gitu kan, Iya. lapor gitu kan ya. Nah, Memang ya makanya banyak tuh. klien-klien yang
gitu ya pertanyaannya kemarin ya. Iya, banyaknya gitu. Oke. Oke, Suara soal Bu kata Zeni pajak agak ya, coba. kecil. Iya. Oke. Halo, udah cukup jelas nggak? Apa aku nggak usah pakai AirPod ya? Tuh, jelas nggak suaranya? Thank you ya infonya. Aduh, si Bu Angel si ke Jakarta. Ya, ya, nanti ya kalau pandeminya udah reda. Thank you Bu Angel udah join. Yo Enda, gimana kira-kira di kantor apa masih aktif atau gimana ya? Halo, apanya, C? Untuk kantor pajaknya saat ini di Bali mana? Kalau kantor pajak sih tetap aktif. Kalau pemeriksaan semuanya juga tetap jalan seperti biasanya. Mungkin pertemuannya aja ya. Semuanya ada beberapa kantor pajak yang nggak apa kalau secara online. Tapi untuk pertemuan awal apa ya pakai protokol kesehatan aja seperti itu. Karena ada tambahan, bener, ada tambahan lagi peraturan sekarang kalau ke kantor pajak harus apa namanya ini ya harus ambil nomor antrian itu loh. Itu yang belum kita coba. Iya, iya, ngambil nomor antrian pakai online itu ya. Iya. Sama satu lagi Enda, berita terbaru yang mengenai kolaborasi juga nih antara DP sama daerah itu. Oh iya, yang tanggal 26 Agustus kemarin, C, yang sempat aku sharing kalau ada sudah 78 pemerintah daerah itu menandatangani MOU. Jadi kerjasama dengan pemerintah pusat supaya maksimal ya penarikan pemungutan pajaknya itu maksimal. Karena bagaimanapun juga mereka kan sudah harus berkoordinasi karena apa? Ada yang kemarin sempat tanya kan antara pemerintah daerah sama pusat ini kan kadang juga tarik menarik nih, ini objek pajaknya mana kayak gitu. Nah ini sempat ada pertanyaan nih yang aku temuin yang dari Bu Siti Mahmudah ya. Nah ini nanya di Surabaya hotel ini saat ini disewa sebagai tempat isolasi pasien COVID. Nah, apakah ini bisa diakui sebagai pendapatan lain atau pendapatan utama dan karena ada beberapa hotel yang dipakai kayak gitu. Nah, ini kan kayak jadi berambigu ya. Ini masuk ke penghasilan sewa apa penghasilan hotel? Padahal ini sama-sama nyewa kamar. Gimana dong? Jadi tarik-menarik antara dua kepentingan. Nah, kalau aku nih C, jawabannya ini masuk ke pemerintah pusat. Karena ini kan sistemnya sewa terus diblok semuanya. Nah, terus kan ada termin waktunya. Jadi mau disewa 1 bulan, apa berapa bulan untuk bangunannya. Jadi kayak yang sewa permanen ya. Itu kan bukan merupakan... Iya, jadi sewa bangunannya meskipun yang disewa itu kamar. Jadi kategorinya PPN kalau si wajib pajak ini PKP. Jadi masuknya ke pendapatan lain ya pastinya bukan masuk ke pendapatan utama karena merupakan apa ya tidak kontinuitas ya ini ya. Tapi ya memang dipakai seluruhnya. Gitu kalau menurutku. Kalau menurutmu gimana, C? Iya, ya. Jadi balik lagi nih karena sistemnya sewa ya. Bisa jadi ya memang dianggap pendapatan sewa tanah bangunan ya. Jadi bukan urusan diangkat seperti hotel pada umumnya ya. Benar, Karena benar. ini beda kasus baru karena kok lagi ngetren itu ya. Iya, iya. Dan itu memang banyak hotel yang dipakai loh. Yang dekat rumah sakit terutama. Iya, iya. Untuk ini ya, tempat isolasi dan seterusnya ya. Ada yang buat tempat isolasi, untuk tambahan tempat isolasi yang kayak di hotelnya Jakarta itu Wisma Atlet ya, C ya, yang dipakai. Nah, kalau yang di daerah, mungkin yang di Surabaya ini ada beberapa hotel yang dipakai karena
eh, kamar di rumah sakit kan tidak mencukupi juga. Jadi kalau yang OTG kan masih belum membutuhkan peralatan apa kedokteran yang lengkap yang gimana, hanya dipisahkan aja untuk dikarantina. Jadi makanya disewakan hotel. Itu sih menurutku karena ada long term jangka waktunya ya, makanya masuk kategori sewa. Iya, iya. Setuju, Gitu. setuju, Enda. Tapi balik lagi tadi ternyata nggak cuma Dentek sama Katra yang kolaborasi ya. Antara pemerintah daerah sama pemerintah pusat sekarang kolaborasi. Iya. Harusnya lebih dekat ya. Bener, bener. Karena prinsip kita sama kan, C, memberikan edukasi ke masyarakat supaya aware dengan kewajiban bernegara, yaitu dengan membayar pajak. Karena bagaimanapun juga pajak itu adalah penerimaan terpenting nih Untuk negara kayak Ya. gitu. Ya. Ini ada pertanyaan ini dari Bu Angel. Jadi Oh, self isolation, jadi bayar sendiri, cuma long stay 2 bulan itu. Treatmentnya apakah seperti jual kamar jasa? Kalau dari aku sih jawabannya iya ya. Berarti kan si orang ini mau isolasi sendiri gitu kan ya, mungkin setelah dari luar kota, zona merah itu kali ya, terus nginep di hotel. Apalagi sekarang hotel juga tawarkan kan bayar depan tapi bisa sampai berapa lama itu kali ya. mungkin. Menurut aku sudah dulunya pendapatan hotel yang pada umumnya pada daerah. Mm-mm. Nggak ada. Kalau aku sih ya, kita ngomongnya based on ini ya, based on agreement ya. Kalau sewa itu kan ada batasannya, mau sewa 2 bulan atau mau sewa berapa. Berarti itu kategorinya sewa. Tapi kalau misalnya ya udah hitung hari aja aku tinggal, apalagi ini kan dibayarkan oleh tamu langsung yang menginap. Nah, kalau hitung hari, terus habis itu yang membayarkan itu tamu, ya berarti masuk ke pajak daerah PB1 gitu. Nah, kalau ini kan, kalau sewa itu kan yang bayar itu bisa pihak lain. Dalam hal ini kan misalnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah nih yang yang memberikan fasilitas kepada para korban COVID seperti itu. Kayaknya sinyalnya nggak bagus ya, C ya. Di sini gambarnya C itu putus-putus begitu. Halo. Enda, suara kamu putus-putus. Iya, suaranya C Zeni itu juga putus-putus. Ya, berarti kita sama. Mungkin ada yang lewat tadi. Kayaknya dari awal aja deh. Oh ya, dari awal. Berarti kita keluar dulu atau gimana, C, ini enaknya? Nggak usah sih, ini kayaknya udah balik, nggak apa-apa kok. Oke, sip. Mungkin kita ulangi aja sih. Oke. Ulangi aja, Enda ya. Kalau pendapat Layar Enda, Bu Enda hilang. Oh. mungkin diulangi aja Enda tadi pendapatnya Enda. Jadi kalau menurut Enda itu tergantung dari perjanjian juga gitu ya. Iya. Kalau misalnya yang menyewa itu pihak ketiga, kemudian nanti ada yang nginap itu kan berarti kan tergantung perjanjiannya bisa masih kategori ya, kategori sewa tanah bangunan. Benar. Tapi kan ini tamu yang nginap, ya saja maksudnya bentuknya pendapat hotel gitu ya. Iya. Oke, C, saya ke IG-nya Enda Mirasanti ya. Oke, yang penting join bareng. Iya, C, kalau aku sih tergantung perjanjian sama ininya ya. Tergantung perjanjian sama batasannya ya. Kalau misalnya ngitung harian kan berarti kayak tamu biasa. Tapi misalnya kalau sudah di depan, aku mau sewa kayak gitu toh. Karena kan banyak di Surabaya itu kan juga ada yang hotel and residence gitu loh. Nah, residence-nya itu kan PKP, PPN gitu loh.
bukan objek pajak daerah. Gitu. Benar-benar. Itu udah dijawab sama Bu Angel. Next, Bu, jelas. Next. Sip. Dapat voucher kita, C. Belanja tapi bukan di hotel. Itu ada Koko Ali juga. Halo Ali, apa kabar? Weekend. Thank you ya join sama kita. Enda, ini masih belum ada pertanyaan. Kita mau menjawab yang mana nih soal Ya, yang tadi sudah tak jawab yang Bu Siti Mahmuda. Ini teman seprofesi kita juga, C. Oh, oke. Nah, Mana ya? Yang pertanyaan ya Enda ya. nomor 25, C. Di sini yang dikirimin yang sudah direkap sama tim, benar, yang sudah direkap ini kan ada 30 pertanyaan, 32 pertanyaan nih. Nah, tadi yang kita jawab ini kan paling paling update ini kan yang terkait sama COVID nih, udah kita jawab. Selanjutnya pilih pertanyaan yang mana, C? Kita sharingnya. Yang mana? Habis Bu Siti Mahmuda kita jawab yang mana nih lagi? Tadi nomor 25, tapi beliau ada tanya lagi nomor 29. Oh ya? Iya. 29. Oh, kita jawab yang sama ya, berarti nomor 29 hotel Ini kasih memberikan diskon kepada pelanggan. Hotel ini bekerja sama dengan OVO, Tokopedia, Pagi-Pagi untuk memberikan diskon kepada pelanggan. Oh, tergantung kalau ini tuh yang memberikan diskon itu si hotelnya apa Tokopedianya, karena kan duitnya hotel terima uangnya kan dari third party-nya, dalam hal ini siapa namanya? pagi-pagi. Si Pegi-Peginya kayak gitu. Benar. Jadi ya tergantung kerjasamanya ya, karena jurnalnya bisa berbeda. Komplimen for tamu atau potongan pendapatan yang dari travel agent. Yang ini kalau ini perlu diklarifikasi lebih jelas lagi sih, karena kalau menghitung pendapatannya itu ya sebesar uang yang diterima kan. Dan sebesar uang yang diterima kan, ini kan berarti kan dari OVO sama Tokopedia-nya apa sudah kurangi diskonnya pada saat membayar ke hotel atau gimana gitu kan? Benar, iya. Tuh Bu Siti. Ini Bu Angel. Oh iya, saya lupa Bu Angel kerja di hotel ya. Berarti Bu Angel ditarik voucher sama Ida. Aduh, thank you Hotel ya. menginap gratis. Mic khusus katanya. Thank you Koko. Tak tunggu ya mic-nya yang khusus. Yuk, kita lanjut Enda. Pertanyaan nomor berapa, C? Iya, tapi kita ngobrol aja. Jadi kan kemarin pertanyaan dari Pak Miko kan bagus juga itu apa Anda di sekarang pariwisata karena ada pandemi sepi tutup bahkan ya. Nah, pertanyaan umumnya kalau orang awam kan akan tanya, loh apakah ini perpajakannya gimana gitu kan? Iya. Kalau perpajakannya ya tetap aja, karena kan memang kewajibannya itu sudah di default pada saat wajib pajak itu terdaftar sebagai wajib pajak. Dalam hal ini sudah punya NPWP ya. Nah, bagaimana sekarang kewajiban pembayarannya? Nah, kewajiban pembayarannya itu yang sekarang pemerintah memberikan beberapa insentif pembayaran untuk PPh 21, untuk misalnya kalau pengusaha hotelnya masih kecil itu bisa free, nggak bayar karena masuk kategori UMKM PP 23. Atau penurunan PPh pasal 25 yang paling baru malah sudah turun sampai dengan 50% ya. Nah, kalau
Nah, kalau kurang angsurannya masih bisa ngajuin penurunan angsuran sesuai cap 537 seperti itu. Baik, Endah. Gimana di Bali? Cap 537 sudah banyak yang disetujui nggak, Endah, di Bali? Aku beberapa ada yang disetujui dan ditolak, C. Jadi ada yang ditolak. Yang ditolak itu karena alasannya SPT tahunannya itu belum masuk ya, karena kan salah satu kriterianya, syaratnya SPT tahunan itu sudah masuk supaya DJP ngerti gitu kan, angsuran PPh 25-nya sebenarnya ini kan 1/12 dari SPT tahun lalunya. Nah, salah satu syarat tidak tertulisnya itu adalah SPT tahunan PPh badan sudah harus disubmit. Nah, ada yang sudah iya. Bentar, ini sistem akuntansi nggak ada di Endamira Santi dan di Catra. Jadi hanya di Gocencen kalau nonton IG Live. Kenapa ya ini ya? Apa baru kali ya? Aku juga kurang tahu sih. Bentar, ini enaknya gimana nih, C? Berarti kita lanjutin apa cut dulu nih? Maunya? Terserah Endah. Kalau Endah mau keluar, join lagi ya boleh. Mau dicoba? Bentar, coba dulu ya. Ya, Oke. dulu ya. Siap. Oke, Yusun. Oke, teman-teman, sambil nunggu Enda, ini ada pertanyaan dari peserta tanggal 3 September kemarin. Ini ada dari Pak Budi. Pertanyaannya, pada awal tahun pendirian hotel, kita memperoleh banyak sekali PPN masukan seperti PPN dari kontraktor yang membangun gedung hotel dan juga PPN masukan dari pembelian barang-barang modal keperluan hotel. Apakah pada tahap awal pendirian ini hotel tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP? Jika tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP, bagaimana dengan PPN masukan dari kontraktor dan pembelian barang modal yang telah BYK peroleh? Yang telah banyak diperoleh, apakah dibiayakan atau bagaimana? Jika perlu PKP, apakah PPN masukan dari kontraktor dan pembelian barang modal yang telah banyak diperoleh, apakah bisa direstitusi? Oke. Jadi itu pertanyaannya teman-teman, agak panjang ya. Mungkin saya ulangi aja. Jadi Pak Budi ini punya usaha hotel, baru berdiri, mulai dari bangun itu sudah ada pajak PPN ya, PPN masukan sama pembelian barang-barang modal yang lain selain tanah bangunan. Nah, pertanyaannya apakah hotel ini perlu dikukuhkan sebagai PKP? Oke, Anda sudah join sih, saya ajak dulu ya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman, sebetulnya objek pendapatan utama atas hotel itu tidak terutang PPN, karena terutang pajak daerah. Sehingga pada saat pendirian itu diserahkan kembali ke wajib pajak hotelnya itu. Halo Endah. Halo, kayaknya tetap nggak bisa kok, tapi yang penting masuk aja deh. Oh gitu. Aku nggak tahu kenapa itu begini. Iya. Oh oke, ya nggak apa-apa. Ya Mungkin udah. ada yang baru kan ya dari Instagram. Sesama orang gaptek jadi nggak ngerti. Yuk kita lanjutin lagi. Kenapa Endah? Kita lanjutkan lagi aja. Endah, kebetulan tadi aku ngobrol sendiri. Aku membacakan tanggal 3 kemarin dari Pak Budi. Jadi Pak Budi ini nomor 12 pertanyaannya ada. Pada saat awal hotelnya itu memperoleh banyak pajak masukan dari kontraktor, dari pembelian. Nah, apakah perlu PKP atau tidak? Nah, kalau itu PPN masukan gimana? PKP apakah restitusi? Nah, tadi aku sambil jawab sendiri, pada intinya kan pendapatan utama hotel itu kan pendapatan PPN. Iya. Jadi dikembalikan lagi ke wajib pajaknya, apakah hotelnya tidak kan gitu ya.
kalau mau PKP ya bisa dikritikan, tapi balik lagi di hotel jika penyerahan PPN otomatis bisa dikritikan ya. Benar. Jadi biasanya sih ini C, karena kan usaha utamanya di awal itu kan adalah jasa akomodasi, di mana akomodasi itu hotel, penyerahan utamanya itu kan tidak terutang PPN. Nah, karena penyerahan utamanya itu tidak terutang PPN, makanya kan belum PKP. Nah, karena tidak PKP itu, PPN masukannya tidak bisa dikreditkan gitu loh. Benar, jadi masuk ke masuk ke biaya, tambahan biaya. Nah, karena ini sifatnya bangunan, tambahan biayanya itu include ke nilai bangunannya, C. Seperti itu. Berarti biaya depresiasi penyusutannya lebih gede gitu. Untuk pengkreditan masukan itu berkolaborasi dengan penyerahan ya, penyerahannya apakah tentang PPN atau tidak, itu ya Endah ya. Benar, benar. Jadi itu sih jawaban untuk pertanyaan di nomor 12 kemarin Endah. Ini sampai sekarang Iya. pertanyaan sih, tapi thank you, kita sapa-sapa dulu yang udah join. Ada Agung Lameng ya. Agung Ini baru nih. ya, ada Agung Kaca, ada Sandi. Halo Pak Agung. Ya. Agung live-nya dari ini ya, dari IG-ku kan, Gung. Dengar nggak? Nggak jawab juga. Nggak dengar kali ya. Sinyalnya kali ya, satu-satu begini mungkin yang jelek. Ya, kayaknya banyak yang ini ya. Sabtu-Sabtu mulai masuk. Satu-satu libur. Kita lanjutin pertanyaan lagi ya, C, berarti. Yo, yang menarik. Lupa nih soalnya. Kita sampai menjawab pertanyaan yang mana ya? Oh, itu yang dikejar kemarin tuh, pertanyaan yang dari Oki, yang dari Ampurva juga, C. Biar kita dapat voucher, C. Nomor 26 ya, 26. Oke, kayaknya kamu udah yang dapat voucher. Tapi ini ternyata aku yang dapat nih. Iya, nanti bagi dua aja deh. Sama voucher makan, apakah harus bayar pajak daerah? Sebetulnya berarti yang gratis-gratis ini apakah di jurnal sebagai pendapatan ya? Jadi gini, C. Iya. Jadi itu dulu-dulunya untuk restoran itu nggak ada satu penegasan. Karena kan balik lagi ya. Ada untuk hotel dan restoran itu kan diaturnya di pajak daerah. Nah, tapi di juklaknya, bukan di juklaknya, di aturan di atasnya yang aturan dari pusat. Nah, yang diterima oleh hotel tuh yang seharusnya atau yang benar diterima gitu loh. Nah, salah satunya itu pemberian cuma-cuma itu juga merupakan objek gitu loh. Jadi mungkin kayak tiket gratis itu loh, C. Nah, kalau tiket gratis kan yang free emang nggak ada pembayaran, tapi pajaknya kan harus kita bayar. Kalau bayar tiket free itu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi balik lagi, ini berarti juga terutang pajak daerah ya? Benar, jadi kayak PPN ya. Pemberian cuma-cuma pun juga terutang PPN kan, kayak gitu. Mungkin semangatnya ke arah sana ya, equalnya itu. Jadi makanya pajak daerah pun juga meminta pemberian cuma-cuma ini ya terutang pajak, meskipun aslinya tidak ada pembayaran gitu. Dari customer. Wah, semoga aku tetap Benar. Semoga dikasih Enda bayar pajak daerah. Nggak apa-apa, Nace, lumayan dapat potongan. Oke.
Kita pilih lagi yang menarik, C. Ya, kemarin kita ngobrolin ini ya, Endah. Dari sesiku ngobrolinnya mengenai perpajakan umum ya untuk hotel. Endah lebih khusus lagi ya, lebih khusus lagi. Ya, kalau aku lebih yang ke potensinya dan masalah ininya, apa namanya, secara praktek itu apa aja. Ini ada pertanyaan lagi nih. Lia, oh ini Mbak Lia Melia, ini Lia Melia. Kok ngilang ya pertanyaannya? Bu Enda tolong tanya selain submit SPT tahunan, kriteria apa lagi yang mempengaruhi pemenuhan? Oh ini yang cap 537 itu pembayaran. Iya, jadi selain SPT tahunan harus masuk, sudah terbayar. Angsuran PPh pasal 25-nya itu harus full masuk sampai bulan diajukan penurunan. Jadi misalnya kalau ngajuin September, angsuran PPh 25 September itu sudah harus masuk, seperti itu. Sama bikin estimasi forecast sampai bulan Desember itu terutangnya berapa. Jadi dari sana si DJP bisa memastikan benar nggak sih pengajuan penurunan dari wajib pajak itu sebesar ini, gitu. Ya, ya benar Lia. Jadi kalau disimpulkan dan sesuai pengalaman kami juga, yang pasti SPT tahunan tahun sebelumnya harus sudah masuk berarti 2019. Kemudian pada saat surat permohonannya jangan lupa dilampirkan dengan proyeksi kapan sampai Desember 2020, di mana salah satu persyaratannya di KAP 537 itu harus PPh utangnya adalah berkurang 5% dari PPh utang tahun sebelumnya. Dan kemudian permintaan dari kantor pajak adalah angsuran 25 tahun jalan sudah dibayar sampai masa terakhir sebelum suratnya itu ini, tapi sudah banyak yang dikabulkan juga ya, Endah ya. Lumayan ada yang dikabulkan, tapi dikabulkannya juga nggak seluruhnya sih C, karena negara kan juga perlu uang, gitu. Dan tetap berharap benar. Jadi kalau negara kan sudah memberikan mendefault insentif kan sampai dengan 50% nih. Nah, kalau pengajuan lagi mungkin bisa dapat lebih besar dari 50% itu. Karena kan tetap berharap optimis bahwa di kuartal terakhir itu bisa lebih naik. Gitu. Iya. Kita juga berdoa pariwisata di Indonesia juga kembali pulih dan amin, lancar gitu. Itu ada pertanyaan dari Yulianto, Kak Seni atau Kak Akila, batasan jumlah kamar yang bebas pajak daerah berapa ya? Enda jawab, kalau terlalu pajak daerah. Kalau sudah izinnya hotel itu nggak ada batasan kamar ya. Jadi kayak model di sini kalau di Bali ini kan banyak izin perhotelan yang eksklusif, yang kamarnya itu cuma 5, itu ya juga sudah terutang PB1, terutang pajak daerah. Nah, kalau yang ngitung batasan kamar itu seingat saya khusus yang ini loh, kos-kosan kos-kosan. Jadi ada aturan batasan kalau nggak salah nih ya, itu ada nyebutkan kos-kosannya itu minimal 10 kamar itu masuk kategori pajak daerah, masuk kategori pajak hotel. Nah, tapi harus dicek lagi ya per daerahnya masing-masing. Untuk batasan kamar itu masuk ke ini enggak? Masuk ke kategori enggak? Gitu. Karena pajak daerah itu yang mengatur pemerintah masing-masing daerah gitu ya. Jadi harus dikembalikan ke aturan masing-masing pajak daerah ya. Tapi sebetulnya kalau hotel ya perizinannya asalkan hotel ya kategorinya sama kan ya. Nggak ada batasan kamar ya. Thank you. Sampai Yo nanya. Iya, minum dulu nggak apa-apa. Nggak puasa kan.
Aduh, Endanya live lagi nih teman-teman. Kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Sabtu-Sabtu nih. Nggak apa-apa, kita lanjutin ya teman-teman ya. Tadi saya sudah lihat, aku udah lihat ada Mary. Thank you Mary udah join. Melody, Gugi, ini Angie ya. Halo Angie, Angie ponaanku yang pintar. Maria sudah join. Wisnu, Wisnu Kolis, Setiawan Wi, oh Ferdi juga udah join. Thank you, tetap stay tune. Cikcu, thank you Cikcu sudah join. Thank you Lia untuk pertanyaannya. Jawabannya apa cukup jelas Lia? Ria Kuda, thank you. Sambil nunggu Endah ya, coba aku ajak lagi ya. Apakah Endahnya masih ada? Oh, ternyata Endahnya live, teman-teman. Sorry, kita tunggu ya. Ya, halo Angie, ponaanku yang cantik dan pintar. Oke, jadi pertanyaannya kemarin banyak teman-teman. Jadi kemarin tanggal 3 September hari Kamis, kolaborasi antara Zentex dengan Catra. Jadi teman-teman tolong ya follow IG-nya Zentex Consulting sama IG-nya Catra, sama IG-nya kita ya, IG-nya Gocencen dan IG-nya Endah ya pribadi. Nanti kita siapa tahu nanti di lain kali, di lain kesempatan ada kolaborasi lagi. Tapi kalau di Zentex kita komitmen 1 bulan sekali kita adakan belajar pajak online dan gratis untuk teman-teman semuanya ya. Saya tahu kalau ngomongin pajak itu membosankan, tapi kita berharap teman-teman bisa sharing, bisa saling memberikan informasi mengenai perpajakan, apalagi sejak pandemi ini peraturan pajak itu banyak yang baru teman-teman. Jadi kita berharap teman-teman tetap stay tune, tetap kita sharing-sharing mengenai pajak. Halo Endah. Sinyalnya juga jelek kali ya, Ce ya, putus-putus. Iya. Aku batuk langsung putus. Kamu disuruh minum dulu, makanya diputus langsung. Sudah minum belum? Udah dong. Oke. Yuk Tadi kita lanjutin. Sampai mana nih tadi? Tadi kita ngobrol-ngobrol sendiri juga sih. Kita bilang siapa tahu ke depan ada kolaborasi lagi. Tetap stay tune di IG-nya Catra, IG-nya Setek, IG-nya Gojencen sama Indah. Oh ya, tambahan. Kalau di Catra, kita punya YouTube channel namanya Jurnal Catra. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Karena kita setiap hari Jumat jam 6 sore itu pasti upload video terbaru dari Jurnal Catra. Seperti itu. Nah, yang minggu lalu ini kita juga jalan-jalan sambil kita tuh sharing tentang pajak hotel sama pajak hiburannya kayak gitu, karena kita pas nginep juga di salah satu tempat camping ground, glamping itu masuk ke kategori pajak hotel apa enggak sih? Nah, kalau mau tahu jawabannya cus langsung ke Jurnal Catra gitu. Keren. Jadi jangan lupa ya teman-teman di subscribe YouTube-nya Jurnal Catra. Mungkin teman-teman pengen tahu Endah kan sebetulnya Iklis Cabang Surabaya, pengurus lagi aktif ya. Kenapa kok kantornya di Bali Endah? Iya, jadi karena apa? Kepengurusan, bukan pengurusan ya. Kalau lihat dari surat izin itu berdasarkan KTP, karena kita kan pengajuannya KTP. Nah, karena KTP asli saya itu masih Surabaya dan saya itu memang sebenarnya nggak stay bener ada di Bali juga. Ini karena pandemi aja, Jadi pilihannya ada di Bali, apa mau stay di Surabaya atau mau stay-nya di Jakarta. Karena sebenarnya kalau hari biasa saya ada di 3 kota itu, Nah, karena pandemi ini jadinya banyaknya di Bali
Jadi kalau di Bali itu yang emang sudah jadi home dan emang ada kantornya di Bali, meskipun secara kepengurusan, secara keanggotaan ya, itu masuknya Surabaya gitu. Oke. Ini ada Eda pertanyaan ya, Ce ya. dari Sylvia. Halo Sylvie, thank you ya selalu setia join. Pertanyaannya adalah perusahaan ngadain seminar di hotel, apakah PPH Finansen? Dan kalau di seminar itu ada sewa alat, waktu dan ada makanannya dan apakah di mana pemotongannya itu ya pertanyaannya. Iya. Kalau ini kan karena event ya, jadi istilahnya itu masuk ke pendapatan bangket. Jadi kan bangket itu kan per pax itu arahnya ke F&B, ke makanan minuman. Jadi arahnya ke pajak restoran. Jadi bukan ke sewa tempat ya. Jadi kalau sewa tempat itu yang beneran yang tadi kita balikin lagi ke definisi ya Ce ya. Kalau sewa tempat misalnya kayak ada travel agent. Nah kadang kan travel agent tuh sewa space supaya dia bisa menjual jasanya. Nah itu masuk kategori sewa. Tapi kalau seminar begini kan mesti ngitungnya berapa pax kan kayak gitu. Berapa pax ya itu hitungannya makanannya. Jadi jawabannya sebetulnya untuk yang pengadaan seminar di hotel itu masuk penghasilan utama hotel gitu ya. Jadi Benar, masuk ke penghasilan utama. objek PPH final kan? Bukan. Ya, bukan objek PPH final. Gitu Silvi, cukup jelas nggak? Jadi yang Silvi bayar ke hotel dari untuk seminar plus sewa alat sampai itu penghasilan utama itu nggak terutang pajak final sih. Semoga cukup jelas. Sambil nyapa-nyapa itu David. Halo Pak David intro. Pak, waduh kurang kan caranya. VV, halo Febrina. Oh, yang Pak David ini kayaknya ini juga ada pertanyaan yang kemarin ya. Hotel yang 4,8 M dari penginapan saja apakah wajib PKP? Jadi jawabannya tidak PKP karena omset hotel itu tidak terutang PPN. Jawabannya seperti itu. Ya. Jadi kemarin pada sesi kemarin kan kita sudah sampaikan ya, ada kategori yang kena pajak daerah, ada yang kena pajak PPN gitu. Jadi untuk yang penghasilan utama hotel itu kategorinya PPN tidak PPN, jadi otomatis walaupun lebih dari 4,8 tidak PKP itu Pak David. Thank you Silvi, sudah cukup jelas jawaban kami. Sip, berarti. Kita lanjut lagi pertanyaan ya, Ce ya. Ayo, yang mana nih? Oh iya, ini yang terakhir ya. Cindy kepada Bu Endah. Ini pertanyaan terakhir, C. Hotel memberikan komisi bagi individu pihak ketiga. Jika individu tersebut bisa mendapatkan deal antara hotel dan instansi X atas komisi kepada individu tersebut, bagaimana pencatatannya yang benar dan potensi perpajakannya. Nah ini kan hotel memberikan komisi, itu akunnya ada satu akun khusus yang commission. Biasanya sih digabungin yang ke TA travel agent commission ya, karena kan ini kan merupakan agent ya, meskipun nggak dalam bentuk travel. Jadi masuk ke commission. Nah, aspek potensi pajaknya karena ini merupakan individu ya masuk ke PPh pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai gitu. Karena mungkin kalau cuma sekali aja ya bukan berkesinambungan, kalau lebih dari sekali baru nanti masuk ke bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan. Itu sih ya kalau dari saya. Ada tambahan lagi nggak, C?
Nggak, cuma nambahin aja. Kalau komisinya ke badan, berarti kenanya di PPh 23 gitu aja kan ya. Yes, benar, benar, benar. Ini memang hotel ini unik ya. Kemarin Mm-mm. ada juga laporan keuangan apakah beda? Sebetulnya nggak ada yang beda, cuma memang pendapatan kamar, pendapatan itu kan, kemudian biaya per departemen, tapi sebetulnya laba-labanya nggak ada yang beda ya. Cuma mungkin Pak di dalamnya ada yang unik ya, yang berbeda dengan usaha yang biasa ya, seperti kopi seperti ini gitu ya, Endah ya. Iya. Oh iya, jangan lupa C. Bener. Kita tanggal 30 juga membahas lagi tentang pajak hotel. Tapi karena waktunya kan lebih panjang ya ini 8 jam karena kita kan diminta untuk sharing dengan teman-teman kita di IKPI. Nah, itu meskipun bukan anggota bisa masuk loh C itu. Jadi kalau pingin kepo maksimal, karena itu kan waktunya 1 hari ya kita duet nih besok kita ini. Nah, itu akan kita tunjukkan akuntansi pajak hotel itu bagaimana seperti itu. Meskipun nggak secara detail mendetail nih, kalau detail satu akun masing-masing account kita bahas mah lebih dari 8 jam juga gitu. Bener. Nah, kita akan bahas nih akun-akun unik apa aja yang ada di bisnis perhotelan. Jadi kayak ada room commission, travel agent commission, terus ada account city ledger, ada guest ledger. Nah, itu apa aja sih? Nah, kalau nggak paham atau nggak biasa megang hotel, baca laporan keuangan, ini apa sih maksudnya? Kan karena ada sedikit beda dengan jasa yang lain. Apalagi kalau dibandingkan dengan usaha dagang kan, apa ini ya kok ada account namanya ledger-ledger semuanya. Guest ledger, city ledger, kayak gitu. Gitu. Jadi bisa join juga nih ke tanggal 30 September. Di IKPI Pusat, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Pusat, mengundang Endah dan Eni jadi narasumber. Sebetulnya cara itu lebih digunakan ke konsultan ya, karena kami anggota KPL. Tapi itu bisa juga untuk bukan anggota ini, tapi memang berbayar ya. Iya, kalau ini berbayar. Nah, makanya iya. Makanya harus follow IG kita. Nanti flyer kalau sudah keluar kita share pastinya. Ya, jadi jangan lupa ya follow IG-nya Zentek, follow IG-nya Catra, follow IG-nya Gocencet dan Enda. Nanti kita share acara-acara kita berdua. Kalau mau join monggo silakan. Enda sudah jam 10.51. Kita mau bahas lagi ya. Bahas yang dikit-dikit ya, C ya. Oh, ini pertanyaan yang sama kita bahas masalah PKP nih, C, nomor 30 dari Bu Fauzia Harum. Jika hotel itu PKP, status PPN masukannya bagaimana ya? Karena pendapatan dikenakan pajak daerah. Jadi yang PPN masukannya kalau menurutku ya harus matching antara revenue sama cost. Cost itu kan PPN masukannya. Jadi ada perhitungan terpisahnya dengan persentase apa yang jarang kita pakai itu ya. Rasio PKPM ya, ini ya. Perhitungan kembali pajak masukan. Nah, ini ada aturan khususnya dan lebih detail nih. PKP-nya atas apa? Nah, PPN masukannya atas apa, kayak gitu. Jadi nggak bisa seluruhnya itu bisa dikreditkan sebagai pajak masukan. Harus match gitu. Tapi ya susah juga ya, Ce ya. Misalnya ini travel agent cuma nyewa 1 tenan itu kan berarti cuma berapa meter nih ya kotaknya ya. Nah, kecil ya, padahal kan kadang itu pakai outsource nih perusahaan hotel kan pakai outsourcing, ada bayar PPN jasa outsource. Nah, ini baginya per berapa ini ya? Bener.
Jadi ya memang benar, ini harus diasumsikan rugi enggaknya nih ya, karena kan kita harus menghitung bukan cuma dari nilai uang, tapi dari sisi administrasinya ini bagaimana, menyulitkan apa enggak, kayak gitu. Toh juga PPN itu bisa dibebankan, kan ada pilihan, dikreditkan atau dibebankan, seperti itu. Ya benar. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak David Prawira. Perlakuan hotel sama apa restoran kan ya? Ya kurang lebih ya. Cuma kan bedanya kan jenis penghasilannya ya. Kalau hotel kan penghasilannya kamar, tempat dinner, pertemuan. Kalau restoran lebih efisien aja ya. Beverage ya. Iya. Tapi memang sama-sama penghasilan ya. Benar. Jadi kalau di hotel nyebutnya langsung PHR, pajak hotel restoran. Dua SKPD ya. Surat STPD ya. Jadi belakangnya ada D-nya daerah, nah itu pajak PHR. Ada yang nyebutnya PHR, ada yang nyebutnya PB1. Tapi kalau bahasa Inggris, kalau sistemnya itu pakai bahasa Inggris, nyebutnya itu construction tax kayak gitu loh. Jadi bisa beda-beda ya, tergantung yang mengimplementasikan pertama yang setting laporan keuangan ini siapa dan pakai ini ya. Kalau menurut saya itu pakai ininya. Program accountingnya itu pakai apa? Kan macam-macam juga. Seperti itu. Enda sharing dong, yang kemarin Enda sharing pas tanggal 3 itu kan Enda bilang di pemerintah daerah juga sudah menempatkan alat untuk yang penarikan pajak daerah itu loh. Oh iya. Nah, jadi daerah khususnya di Bali ini itu sudah memasang satu chip khusus ya, itu di servernya masing-masing hotel, masing-masing tempat itu udah ada chipnya. Nah, tapi kita nggak tahu reportnya ini tuh keluarnya bagaimana, kayak gitu. Jadi chipnya aja yang dipasang di setiap restoran sama hotel itu di servernya masing-masing. Jadi pasang chip khusus yang di masing itu. Nah, pemerintah daerah itu bisa mengambil datanya, benar nggak yang telah dilaporkan oleh wajib pajak hotel itu. Karena kan bagaimanapun juga prinsipnya pajak daerah itu juga self-assessment ya, yang melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan wajib pajaknya. Nah, tapi benar apa enggaknya, nah ini prosesnya yang bisa dicek dari chip yang dipasang oleh pemerintah daerah gitu. Keren ya, berarti ya ada chipnya tadi yang dipasang ya. Jadi teman-teman wajib pajak harus hati-hati. Hai kawan Catra, tadi udah ngikutin kan perbincangan kita lewat IG Live bersama Zentex Consulting yang di-host oleh Cezeni. Aku manggilnya Cece sih, karena beliau adalah teman seprofesi di IKPI Surabaya. Nah, kalau mau tahu update terbaru dari Jurnal Catra, jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan share ke teman Catra yang lain. Supaya apa? Supaya tahu update terbaru dari Jurnal Catra. Tetap stay tune ya. See you, bye-bye.